Cek. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Karena kasih setianya besar atas kita hingga petang hari ini. Untuk itu mari teduhkan hati serta memuji kebesarannya dengan pujian. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur terima kasih Allah Bapa di sorga untuk waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan kami boleh melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pagi, siang hingga sore hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami boleh hadir dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat GPB Mangamasean. Tuhan berkati kami semua, tuntun dan pimpin kami untuk dapat beribadah kepadamu dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan tibakan mereka dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah mereka boleh bersama-sama dengan kami yang ada saat ini untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan tetap berdiri, kita masuk dalam Mazmur pujian. Mazmur pujian, Mazmur 150. Mazmur 150 akan kita baca secara berbalasan. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tertulis keluar. Bapak Ibu membacakan kalimat-kalimat yang tertulis ke dalam. Mazmur 150. Haleluya,
Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita sambut dengan menyanyi dari Gita Bakti 24, ayatnya yang ketiga. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, yang ada di dalam rumah Tuhan ini, juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah, selamat sore. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan renungan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu setia dalam hidup kami. Sampai pada saat ini kami ada hanya karena anugerah-Mu, dan pada sore hari yang indah ini kami ada di rumah-Mu yang kudus, bahkan Ibu Bapa yang ada di rumah. Kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga firman Tuhan dapat menuntun kami untuk hidup sungguh mengasihi dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab Kisah Rasul pasal 3. Kisah pasal 3 ayat 1 sampai Kisah Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang menyatakan khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang banyak itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan.
Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan yang kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang telah semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita boleh bertemu lagi di rumah Tuhan ini. Juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, dalam kita bersama merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan tema hidup sebagai komunitas pemulih. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh dekat gerbang indah, nama pintu gerbang bait Allah, tempat orang lumpuh itu berada, mendatangkan kekaguman orang banyak yang melihatnya. Di tengah kumpulan orang-orang yang sedang keheranan itu, Petrus mulai berkhotbah, memberitakan Injil. Secara keseluruhan, khotbah Petrus terfokus kepada berita keselamatan yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Petrus tidak menjadikan dirinya sebagai pusat pemberitaan dan perhatian. Saat Petrus dan Yohanes berjumpa dengan orang lumpuh itu pun, mereka sama sekali tidak menampilkan diri sebagai orang yang berkuasa memberi kesembuhan. Tetapi ia melakukan itu di dalam nama Yesus Kristus. Khotbah Petrus di Serambi Salomo mengingatkan peristiwa di mana Yesus bersama-sama dengan para murid juga berada di serambi itu. Kita bisa bandingkan Yohanes 10 ayat 22 sampai 39. Pada waktu itu orang-orang Yahudi yang mendengarkan Yesus, mereka menolak dan mengusir Yesus serta murid-muridnya. Petrus menjadi saksi dalam peristiwa penolakan itu. Gambaran penolakan itu tidak menghentikan dirinya untuk terus bersaksi tentang Yesus. Pada saat orang-orang Yahudi yang sedang keheranan
tentang peristiwa kesembuhan orang lumpuh itu digunakan Petrus sebagai kesempatan untuk berkhotbah tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat pembacaan kita pada ayat 14 dan 15, Petrus mau mengatakan kepada orang banyak itu bahwa apa yang terjadi pada orang lumpuh itu karena kuasa dalam nama Yesus. Karena orang banyak itu, mereka kagum kepada Petrus dan Yohanes karena mereka mengenal orang yang telah disembuhkan dari sakit lumpuh sejak lahir, yang selalu berada di depan pintu gerbang Bait Allah untuk meminta sedekah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Petrus katakan kepada banyak orang bahwa Yesus yang kamu tolak dan yang telah kamu serahkan kepada Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa Yesus harus dibebaskan, tetapi kamu menolak, dan ia dihukum mati, dan kami adalah saksinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat ke-16, Petrus mau katakan bahwa orang lumpuh itu dapat berjalan karena dia percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus dia bisa sembuh. Nama Yesus adalah nama yang telah menguatkan dan menyembuhkan orang lumpuh itu. Ini yang kamu kenal, selalu berada di depan pintu gerbang Bait Allah. Kita bisa baca pada Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat 17 dan 18, menurut Petrus, orang Yahudi membunuh Yesus karena ketidaktahuan mereka. Namun ketidaktahuan mereka itulah Allah telah menggenapi janjinya tentang Mesias. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam hidup kita Allah juga menjanjikan kasih setianya bagi kita. Ia tidak meninggalkan kita, tetapi kasih-Nya selalu menyertai dan memberkati kita. Kita dapat melihat bagaimana kasih Allah yang selalu nyata dalam hidup kita hari lepas hari. Dalam situasi apapun, kita tetap merasakan kasih Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat 19 sampai ayat yang ke-20, mau mengatakan bahwa setelah Petrus dan Yohanes menyadarkan akan mereka tentang apa yang mereka lakukan, dan karena mereka sudah menolak Yesus, supaya Yesus memberikan mereka kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan Petrus mau katakan kepada mereka bahwa Kristuslah yang mengerjakan semuanya ini. Orang lumpuh ini dapat sembuh karena nama Yesus. Dengan penjelasan seperti ini, mereka dapat melihat dan mengerti dampak nyata dari kuasa Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yohanes meluruskan kekeliruan di antara orang banyak itu, bahwa kesembuhan orang lumpuh itu bukan kesalehan Petrus dan Yohanes, tetapi semua itu karena kuasa Tuhan. Petrus mau katakan bahwa bukan dia dan Yohanes yang hebat, tetapi Allah dalam Yesus Kristus itulah yang menyatakan kuasa-Nya sehingga orang lumpuh itu boleh sembuh. Petrus tidak mau dipuji, Petrus tidak mau disanjung, karena Petrus tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan? Ataukah selama ini
apa yang kita katakan atau apa yang kita lakukan hanya untuk dipuji dan dikagumi oleh orang-orang. Bukan Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terkadang kita melakukan sesuatu, kita mau supaya kita yang dipuji, kita yang mau diagungkan, supaya kita bisa hebat. Tetapi kita tidak menyadari bahwa semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita mampu untuk melakukannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, khotbah Petrus memberi 2 nasihat penting bagi saya dan Bapak Ibu. Pertama, kita harus bertobat dari segala dosa kita, mengakui akan dosa dan segala kesalahan kita yang kita lakukan sadar atau tidak sadar. Karena dalam nama Yesus, Allah sanggup menghapus segala dosa kita, sehingga kita boleh mengalami mujizat dalam hidup kita tiap-tiap hari. Terkadang kita berdoa minta supaya Tuhan memberkati kita, tetapi kita juga tidak mau untuk meninggalkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Terkadang kita minta supaya Tuhan memberkati, bahkan Tuhan menyembuhkan kita, tetapi kita sendiri tidak mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, Petrus menjelaskan bahwa Kristus berada di surga dan kita murid-muridnya masih tinggal di dunia. Kita harus menantikan waktu pemulihan dengan sabar. Jika kita hanya mau Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, tetapi kita tidak sabar menghadapi penderitaan di dunia ini, betapa malangnya kita. Terkadang kalau kita sakit, terkadang kita punya pergumulan, kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa dengan mencucurkan air mata. Tetapi di saat kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita lupa kepada Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan mau kita tetap senantiasa mengagungkan Dia, menyanjungkan Dia, sehingga Ia terus berkarya dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, COVID-19 masih ada di negara kita, bahkan di dunia. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dampak dari COVID-19 ini begitu dahsyat. Banyak terjadi kelumpuhan. Banyak orang-orang yang kita kasihi kehilangan oleh karena ganasnya COVID-19. Yang kita kagumi bahwa sampai saat ini kita masih ada. Bukan karena kuatnya kita, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. COVID yang sedang terjadi saat ini bukan hanya orang-orang yang kehilangan, tetapi ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang tutup karena tidak dapat melakukan pekerjaan atau perusahaan itu sendiri. Karena begitu banyak hal yang dialami sehingga membuat orang-orang hidup dalam kesusahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan kita beribadah pun harus dibatasi oleh karena COVID-19. Tetapi sebagai orang percaya, saya dan Bapak Ibu tetap meyakini bahwa Allah di dalam nama Yesus yang berkuasa itu memampukan kita melangkah maju menghadapi hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Roh Kudus memampukan gereja untuk menyampaikan berita Injil yang memulihkan dan yang meneguhkan iman setiap orang yang percaya untuk berani bangkit dan berkarya. Karena kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun umatnya, orang percaya yang hidup mengandalkan Tuhan.
Firman Tuhan sore hari ini kiranya dapat menolong Bapak Ibu dan saya, bahwa besarnya kuasa dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang mulia, itulah yang sanggup untuk menolong kita semua menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Nama Yesus adalah nama yang mulia, nama Yesus nama yang agung. Terpuji Kristus. Amin. Saya mau nyanyikan sebuah pujian sesuai dengan renungan pada sore hari ini. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang mulia, dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 237. Kidung Jemaat 237. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena pada sore menjelang malam ini, kami ada di hadirat-Mu. Kami boleh memuji nama-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allahku, kiranya firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan dalam segala keterbatasan dan kelemahan, kiranya Bapa urapi Tuhan firman yang sudah tersampaikan, sehingga firman ini dapat menjadi berkat bagi umat-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah-Mu yang kudus maupun Bapak Ibu yang beribadah di rumah. Kiranya firman Tuhan dapat menuntun kami dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan, bahwa kami tidak sendiri.
Engkau Tuhan ada bersama dengan kami di tengah-tengah seluruh pergumulan hidup kami. Sehingga kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, karena kami percaya bahwa Allah dalam Yesus Kristus yang kami sembah, Allah yang Maha Kasih. Oleh sebab itu Tuhan, berkati firman-Mu Bapa, supaya hidup kami semakin mengandalkan Engkau. Apapun pergumulan hidup kami percaya Engkau senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada sore hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Mangamaseang. Tuhan kiranya memberkati akan semua umat-Mu Tuhan, dari sektor 1 sampai sektor 10. Engkau Tuhan mengenal tiap-tiap rumah tangga dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Baik pergumulan tentang sakit, mau sakit yang ada di rumah, maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan kami berdoa, jamah dan ulurkan tangan kasih-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh sehat dan kuat. Dan mereka semakin percaya bahwa hanya dalam nama Yesus mereka boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan. Sehingga apa yang diusahakan oleh jemaat-Mu di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga, Tuhan kiranya memberkati semuanya. Sehingga mereka tidak merasa berkekurangan, tetapi mereka merasa bahwa Allah yang mereka sembah, Allah dalam Yesus Kristus itulah yang selalu memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, apapun usaha mereka Tuhan berkati, sehingga mereka senantiasa mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi, kami berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Bapa berkati mereka, sehingga mereka tidak senantiasa, mereka sungguh mengandalkan Engkau Tuhan di dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi PHMJ, kami mau berdoa bagi ke-6 Pelkat, kami mau berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan, para majelis, kami mau berdoa juga untuk pegawai kantor, kami mau berdoa juga untuk satpam, kami berdoa juga untuk koster, kami berdoa juga untuk tim Satgas Mangamaseang. Tuhan kiranya memberkati apa yang sudah mereka lakukan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga mereka tidak merasa sendiri, tetapi mereka merasa apa yang mereka kerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Pendeta kami Jeff Talise bersama dengan keluarga. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, kuatkan dan mampukan dia Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup bersama dengan keluarganya. Jadikan hamba-Mu berkat di tengah-tengah jemaat kami Mangamaseang, sehingga Tuhan Engkau dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk kami semua yang terlibat dalam pelayanan sore ini. Tuhan memberkati, baik majelis yang bertugas, baik kantoria, organis, bahkan penata sound system, juga multimedia, bahkan tim Satgas COVID-19. Bapa kiranya memberkati kami semua. Tuhan terima kasih. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau terus memberkati kami. Bahkan bangsa dan negara kami Tuhan, para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua aparat keamanan yang di pusat sampai di daerah, khususnya kota kami, Kota Makassar. Tuhan memberkati, sehingga semuanya dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, selesai ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai kami semua,
dalam perjalanan dan tibakan kami di rumah kami dalam damai sejahtera-Mu ya Bapa. Dan bersama dengan kami melewati malam ini Tuhan, sehingga kami tiba di pagi baru, hari yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 403 mengiringi kita memberikan persembahan.
Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Secara bersama-sama kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama kami. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dan yakinlah bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa, ajaib dan mulia, Allah itulah yang akan menolong kita dalam setiap langkah hidup kita hari lepas hari. Kita mengaminkan pujian Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam terang tentang kebenaran dan kasih dan damai yang Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita masing-masing. Sampai ketemu lagi.